Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kelancaran proses pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu menerangkan materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengambil atau mengecek kehadiran dari Ananda semuanya, dimulai dari Panggiana Safitri. Hadir, Bu. Hayatul Novita. Hadir, Bu. Salsabila Gladys. Hadir, Bu. Widya Wahyuni. Hadir, Bu. Baik, Alhamdulillah semuanya dapat hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan pelajaran tentang mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan LKPD dan modul di WA Group. Apa semuanya sudah membaca modul yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan men-sharekan video PPT-nya ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Sudah, Bu. Jaringan karena Ibu sepertinya kesulitan dalam men-slideshow-kannya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, untuk sistem gerak pada manusia ini yaitu KD-nya tentang menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Berikut indikator pencapaian kompetisi yang ada pada materi ini, yaitu ada 4, namun kita hanya membahas satu indikator, yaitu mengenai menjelaskan struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak pada manusia. Nah, untuk materinya sendiri pada sistem gerak pada manusia ini dia ada 6 subbab yang seperti yang telah tampil pada PPT Ibu. Namun pada saat pertemuan kali ini karena terbatas waktu, kita hanya membahas untuk materi yang pertama dan materi yang kedua. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada materinya ya, sistem gerak. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya, apa itu sistem gerak? Siapa yang bisa menjawab? Iwit, Bu. Ya, silahkan Iwit. Kalau Iwit, sistem gerak itu merupakan satu kesatuan kinerja yang dilakukan oleh tubuh untuk bisa melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan alat gerak kita yaitu tulang. Contohnya kayak kita berjalan atau kita berolahraga, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Iwit. Nah, di sini Ibu ingin meluruskan kembali bahwasanya sistem gerak ini adalah
suatu aktivitas atau suatu kemampuan yang dapat dilakukan oleh seseorang, seperti kita ingin berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, misalnya, dan juga sistem gerak ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, menari, dan lain sebagainya. Nah, ternyata sistem gerak kita ini ada yang mengaturnya atau ada yang mengendalikannya. Nah, komponen utama dari sistem gerak pada manusia ini itu ada 3 yang mengaturnya, yaitu rangka, sendi, dan otot. Nah, yang pertama kita bahas tentang rangka tubuh. Rangka tubuh ini merupakan alat gerak pasif sebagai tempat melekatnya otot. Nah, fungsi-fungsi rangka dapat Ananda lihat pada PPT yang udah Ibu tampilkan, yaitu salah satunya fungsi rangka itu adalah memberi bentuk dan postur tubuh kita. Nah, Ibu lanjut. Ini merupakan gambar rangka manusia yang tersusun dari berbagai tulang. Jumlah tulang penyusun rangka manusia ini berjumlah 206 tulang yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kita masuk ke kelompok susunan rangka. Ternyata rangka yang sekian banyak tadi disusun oleh sekian banyak tulang tadi ternyata juga ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial ini adalah rangka utama penyusun tubuh manusia atau rangka sumbu. Yang termasuk rangka aksial ini adalah tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, selanjutnya yaitu rangka apendikular. Rangka apendikular ini yaitu rangka tambahan dalam penyusun rangka manusia. Nah, seperti yang dapat Ananda lihat, yang termasuk ke dalam rangka apendikular ini ada 4 bagian yang terlihat pada PPT. Nah, selanjutnya kita pertama bahas tentang rangka aksial atau rangka sumbu. Nah, rangka aksial ini ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini dia memiliki fungsi untuk melindungi organ lunak pada kepala kita, yaitu otak. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu tulang belakang. Tulang belakang ini berfungsi untuk mengatur gerakan kita seperti kita ingin membungkuk, maka tulang belakang inilah yang mengatur gerakan kita. Dan selain itu, fungsi dari tulang belakang ini adalah untuk melindungi sumsum tulang belakang. Ternyata tulang belakang ini juga memiliki bagian-bagiannya seperti yang terlihat pada gambar. Oke, lanjut. Selanjutnya tulang dada atau tulang rusuk. Nah, tulang dada atau tulang rusuk ini juga memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai apa bagian-bagian dari tulang dada. Tulang dada ini memiliki 3 komponen penting, yaitu adanya bagian kepala, yaitu disebut dengan manubrium sterni, bagian badan disebut dengan corpus sterni, dan taju pedang dikenal dengan processus xiphoid. Sifat dari taju pedang ini adalah seperti tulang rawan pada bayi. Nah, selanjutnya yaitu tulang rusuk. Ternyata tulang rusuk ini juga memiliki 3 komponen, 3 macam, yaitu yang pertama tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang 2 pasang. Nah, kita lanjut. Rangka apendikular. Sebelum Ibu lanjut ke rangka apendikular ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan sebelumnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini apa sih yang termasuk golongan apendikular? Nah, rangka apendikular ini yaitu adanya tulang gelang bahu. Ternyata tulang gelang bahu kita ini juga terdiri dari 2 macam tulang yang menyusunnya. Yang pertama yaitu ada tulang selangka yang berbentuk memanjang, hampir menyerupai huruf S. Nah, selanjutnya itu ada tulang belikat. Dia itu memiliki tekstur yang tipis dan hampir menyerupai segitiga. Fungsi dari tulang ini yaitu tempat melekatnya otot nantinya yang akan juga membantu pergerakan kita. Nah, lanjut kepada tulang gelang panggul. Nah, tulang gelang panggul ini itu berfungsi untuk menyokong berat badan kita. Gelang panggul pada wanita biasanya itu diameternya itu lebih lebar dibandingkan dengan yang laki-laki. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah.
Nah, untuk tulang kedua tulang ini dia juga mengatur pergerakan kita. Kalau yang tulang anggota gerak atas ini dia akan mengatur pergerakan kita bagian atas seperti kita ingin makan, ingin kayak seperti ingin menulis atau yang lainnya. Nah, kalau untuk yang bagian anggota gerak bawah ini dia juga mengatur pergerakan kita yang bagian bawah seperti kita ingin berlari, berjalan ataupun yang lain sebagainya. Jadi tulang inilah yang berperan untuk mengatur anggota gerak atas dan gerak bawah kita. Oke, kita lanjut materi yang kedua yaitu tentang tulang. Nah, tulang ini ternyata juga ada struktur-strukturnya. Nah, struktur tulang ini terdiri dari periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, supaya tidak memperpanjang waktu, ini ada di modul yang telah Ibu siapkan. Nah, tentunya kalau Anda semuanya sudah membaca modul, tentunya Anda tahu apa yang disebut dengan periosteum, tulang kompak, dan lain sebagainya ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yaitu bentuk tulang. Ternyata tulang kita itu juga memiliki bentuk-bentuknya sendiri, yang ada tulang yang berbentuk pipa, tulang pendek, dan tulang lainnya. Nah, untuk tulang pipa ini, Ya, Bu. nah tulang pipa yang termasuk ke dalam tulang pipa seperti contohnya itu Ibu lihatkan gambar ya supaya lebih jelasnya. Nah, untuk terbentuk tulang panjang ini contohnya itu pada tulang paha kita atau femur. Nah, kalau tulang dengan yang bentuknya itu pipih terdapat pada tulang dada. Dan juga ada tulang yang tidak beraturan, contohnya itu pada tulang belakang kita. Dan selanjutnya itu ada tulang yang sesamoid. Maksud sesamoid di sini itu tulang tersebut berbentuk agak bulat dan biasanya terletak pada persendian. Contohnya itu pada patella kita atau lutut. Nah, ini yang tulang pendek yang Ibu jelaskan tadi. Dia itu berbentuk hampir menyerupai kubus. Nah, biasanya itu terletak pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki kita. Baiklah, lanjut pada proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang ini ada dua, yaitu osifikasi membran dan osifikasi endokondrium. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda, osifikasi intramembran ini apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Apa, Bu? Bisa diulangi, Bu? Osifikasi intramembran itu apa? Ada yang tahu? Kalau sebagai tawan Iwit, Bu, itu proses pembentukan yang tulang secara langsung, Bu, menggunakan teknik pergantian jaringan. Oh iya, bagus sekali Iwit. Ada dari anak-anak Ibu yang lain ingin mengungkapkan pendapatnya? Sepertinya tidak ada, langsung saja dijelaskan ya. Osifikasi intramembran ini adalah proses pembentukan tulang secara langsung. Benar apa yang dikatakan Iwit tadi, yaitu dengan cara menggantikan jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Nah, selanjutnya itu ada osifikasi endokondrium atau dikenal dengan intrakartilago, yaitu proses pembentukan tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Contohnya itu pada tulang kompak bone pada bayi. Nah, tulang kompak bone pada bayi ini awalnya itu teksturnya itu seperti tulang rawan. Namun ketika ia beranjak dewasa, tulang tersebut akan berangsur-angsur mengeras. Nah, baik, kita lanjut. Itu faktor-faktor pertumbuhan tulang. Nah, ternyata tulang kita ini juga ada yang mempengaruhinya, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor hereditas. Ya, faktor hereditas ini sama dengan faktor genetik. Nah, faktor genetik ini misalnya seseorang itu dilahirkan dari orang tua yang tinggi, maka anak tersebut juga kemungkinan akan memiliki nantinya postur tubuh yang tinggi. Nah, kita lanjut faktor yang kedua yaitu nutrisi. Jadi, nutrisi ini juga sangat berperan dalam pembentukan tulang kita.
Misalnya kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, vitamin D, maka pembentukan tulang kita nanti juga akan baik. Nah, selanjutnya yaitu faktor endokrin. Nah, faktor endokrin ini yaitu faktor yang berhubungan dengan hormon. Nah, selanjutnya yaitu faktor sistem saraf. Nah, faktor sistem saraf di sini, misalkan ada sistem saraf kita yang rusak, maka kemungkinan juga akan berpengaruh nanti pada pertumbuhan tulang kita. Oke, baik, sekian penjelasan materi dari Ibu. Ibu ingin dari Ananda mempresentasikan LKPD yang telah Ibu berikan sebelum materi ini 2 hari sebelum kita memulai pelajaran ini. Sekarang Ibu pengen Ananda semua untuk mempresentasikannya. Apakah sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, Ibu juga sudah membagikan anggota kelompoknya. Iya, Bu. Oke, baik. Kita langsung saja ya, Ibu share-kan LKPD-nya dan dimulai dari kelompok 1. Apa soalnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik. Silahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3. Ya, siapa saja anggota kelompok 1? Baik, Bu. Di kelompok 1 ada saya Bu. dengan Widya, Bu. Ayah, silahkan Ayah dengan Widya untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Baik, Bu. Pertanyaan nomor 1. Iya, silahkan. Baik, Bu. Di sini saya Hayatul Novita akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, Bu. Di mana pertanyaannya adalah jelaskan pengertian sistem gerak beserta komponen utama penyusun sistem gerak yang Anda ketahui. Maka setelah kami diskusikan, jawaban kami adalah, Bu, yaitu sistem gerak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu gerakan seperti berlari, berjalan, menari, dan lain sebagainya. Komponen utama penyusun sistem gerak pada manusia yaitu rangka, sendi, dan otot. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, perhatikan gambar bagian-bagian tulang panjang berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu adalah epifisis, yang nomor 4 adalah metafisis. Baik, Bu, yang sepertinya rekan saya Widya ada mengalami gangguan jaringan, maka saya akan menjawab ketiga soal yang telah Ibu berikan kepada kelompok kami. Yang ketiga yaitu sebutkan 5 fungsi rangka tubuh bagi manusia. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ lunak. Yang ketiga, mendukung terjadinya gerakan. Yang keempat, tempat menyimpannya energi. Dan yang kelima, tempat melekatnya otot. Sekian jawaban dari kelompok 1, Bu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Ya, terima kasih banyak, Ayah. Oke, kita lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya mengenai nomor 4-6. Disilahkan. Baik, Bu. Saya dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri dan juga Salsabila Gladys. Nah, untuk presentasi hari ini kami akan menjawab pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Yang mana pertanyaan nomor 4, jelaskan mengapa manusia memerlukan tulang untuk menopang tubuhnya.
setelah kami berdiskusi, karena jika tubuh manusia tidak dilengkapi tulang, maka manusia tersebut tidak dapat melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk jawaban soal nomor 5, jelaskan 2 pembagian dari tulang tengkorak. Jawabannya, tulang tengkorak terdiri dari 2 bagian utama, yaitu tulang kranial yang berfungsi untuk membentuk tempurung kepala, dan bagian tulang fasial yang berfungsi untuk memberi bentuk hidung, mata, pipi, dan rahang. Nah, untuk soal selanjutnya saya berikan kepada Salsa. Kepada Salsa, dipersilakan. Sepertinya Salsa terkendala jaringan ya Bu, jadi saya akan lanjutkan saja untuk pertanyaan nomor 6. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, jelaskan kenapa tulang kompak memiliki tekstur tulang yang sangat kuat. Assalamualaikum. Jawabannya adalah karena tulang kompak banyak mengandung zat kapur kalsium fosfat dan kalsium karbonat, sehingga tulang tersebut bisa menjadi sangat Surat. Silakan kelompok 2. Baiklah. 6. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan Gina. Saya akan melanjutkan jawaban pertanyaan dari LKPD, yaitu nomor 6. Yang pertanyaannya, jelaskan kenapa tulang kompak memiliki tekstur tulang yang sangat kuat. Jawabannya itu, karena tulang kompak banyak mengandung zat kapur kalsium fosfat dan kalsium karbonat, sehingga tulang tersebut bisa menjadi sangat kuat. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lagi atau meluruskan kembali mengenai soal yang telah Ibu jelaskan agar Anda semuanya paham. Nah, kalau kita mulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu penjelaskan pengertian sistem gerak serta komponennya. Nah, sistem gerak ini kan seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti yang telah disebutkan juga oleh kelompok 1 tadi. Nah, komponen utamanya itu ada rangka, otot, dan sendi. Nah, di sini juga nomor 2 ini, nomor 1 itu adalah epifis, dan nomor 4 itu adalah bagian metafisnya, seperti jika sudah dapat kita lihat pada PPT yang Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya yang 3 itu fungsi rangka. Bagus sekali jawabannya, fungsi rangka yang disebutkan oleh kelompok 1. Ibu harap Anda semua bisa mengetahuinya dan memahami fungsi rangka sesungguhnya yang ada pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya, kenapa manusia itu harus memiliki tulang untuk menyokong tubuhnya, karena tanpa tulang, manusia itu hanyalah seonggok daging yang tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Bayangkan saja, jika tubuh kita ini tidak ada tulang, bagaimanalah bentuknya kan? Nah, selanjutnya, yaitu jelaskan 2 pembagian tulang tengkorak. Bagus sekali jawabannya. Pembagian tulang tengkorak itu ada 2, yaitu kranial dan fasial. Nah, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan kenapa tulang kompak memiliki tekstur yang sangat keras. Ya, tulang kompak ini keras karena dia mengandung zat kapur, sehingga tulang kompak ini bersifat bersifat keras. Nah, baiklah, sepertinya Anda semua sudah memahami materi tentang rangka dan tulang ini. Untuk pertemuan kali ini mungkin hanya itu saja yang akan kita pelajari, dikarenakan waktu kita juga yang terbatas. Maka dari itu, kesimpulan kita pada hari ini yaitu mengenai bahwasanya itu tubuh kita harus ada tulang atau rangka yang menyokongnya. Jika tidak ada tulang, maka tubuh manusia ini tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun. Kita tidak akan melakukan aktivitas apapun. Nah, dan rangka manusia itu juga tersusun dari berbagai tulang yang juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini dulu.
pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk tugas, Ibu akan memberikan, yaitu selama durasinya selama 2 minggu ini kepada Ananda, kita akan melakukan pengambilan tugas secara lisan mengenai Ibu ingin Ananda untuk menghafal 206 tulang tersebut beserta nama-nama Latinnya, dan nanti akan disetorkan ke Ibu dalam 2 minggu ke depan. Untuk yang lebih cepat menstorkannya, maka nilainya akan Ibu beri plus. Nah, untuk hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas atau yang lainnya? Tidak ada, Bu. Ibu rasa sudah paham. Oke. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok tadi dan penjelasan dari Ibu, maka pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita. Nah, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dengan akhir kata, Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.